Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu sehat, selalu kuat, tetap setia pada mimpi-mimpi yang positif, dan semoga Tuhan melindungi kita dalam segala aktivitas. Amin. Teman-teman, untuk meraih sesuatu yang kita inginkan, itu tidaklah mudah. Pasti melalui semua proses. Begitupun saat kita ingin meraih sertifikat dan lisensi keahlian. Khususnya sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tidak mudah teman-teman. Akan melalui beberapa proses, mulai dari materi kelas, kemudian praktek, dan ujian. Itu ada sebuah proses apabila kita akan atau ingin mengambil sertifikat keahlian khususnya di bidang ketinggian. Tentang akses tali misalnya, atau tentang bangunan tinggi. Jadi kali ini kami akan berbagi tentang tips apa saja agar kita lulus ujian dan dapat sertifikat atau lisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kita langsung saja. Yang pertama adalah kita siapkan kuota internet. Mengapa kuota internet? Kita pahami kalau saat ini kita ujian itu secara online. Jadi kuota internet sangat dibutuhkan di sana. Kuota internet yang cukup sehingga nanti ketika kita ujian tidak mati di tengah jalan karena kehabisan kuota. Yang kedua adalah kita harus mengikuti materi kelas maupun praktek secara keseluruhan, secara utuh. Biasanya kegiatan itu 6 hari. Atau 3 hari ya, atau 4 hari. Jadi hari pertama sampai hari terakhir teman-teman harus masuk. Insya Allah teman-teman pasti lulus. Ikuti materi dan praktek secara seksama, secara serius tapi santai. Tanya apabila teman-teman tidak paham. Jangan malu-malu, karena di situ kuncinya. Yang ketiga adalah pelajari materi perundangan terkait dengan kegiatan di ketinggian yang teman-teman ikuti. Yang keempat, pelajari, kalau bisa dikuasai teman-teman, nama-nama alat dan fungsi alat yang terkait dengan kegiatan yang teman-teman ikuti. Walaupun waktunya itu sangat singkat, jadi bagaimana caranya kita bisa menghafal, memahami fungsi dan nama alat yang nanti akan teman-teman pelajari. Kalau di video kami sudah kami informasikan, silakan dilihat di channelnya di YouTube, yaitu tentang nama alat dan fungsinya. Jadi teman-teman bisa menghafal sebelum nanti materi dimulai. Yang kelima, teman-teman harus sering menjawab soal-soal latihan. Jadi silakan teman-teman untuk mengisi. Semakin kita sering belajar, makin semakin cepat informasi yang kita dapatkan dan semakin mudah kita mengisi atau menjawab soal. Yang keenam, kita harus membaca soal dengan teliti. Mengapa dengan teliti? Karena biasanya soal-soal itu sudah ada jawabannya di pertanyaan sebelumnya. Silakan teman-teman membaca soal dengan teliti. Jangan terburu-buru, tapi jangan lambat juga. Perhatikan di situ apakah teman-teman bisa menjawab. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa menjawab, ditinggalkan dulu maksudnya. Jadi tinggalkan soal yang sulit, cari soal yang paling mudah. Perlu teman-teman ketahui, untuk materi ujian ada 2 model. Yang pertama itu adalah pilihan ganda. Yang kedua adalah esai. Nah, pada pilihan ganda ini kita nggak bisa tawar-menawar teman-teman. Dia ada pilihan A, B, C, D, E, F, atau D, F, G. Jadi kalau kita salah, itu salah. Kalau misalkan di situ ada jawaban A atau ada jawaban B, hanya satu pilihannya, seperti itu. Beda lagi dengan esai. Esai ini adalah pertanyaan yang harus kita perhatikan ketika kita mengisi jawaban esai, maka perhatikan pertanyaannya dengan seksama. Jika pertanyaannya itu adalah sebuah kalimat untuk meminta dijelaskan, jadi teman-teman harus menjelaskan. Kalau misalkan di situ diperintahkan sebutkan, silakan teman-teman sebutkan. Misalkan seperti ini.
Sebutkan alat apa saja yang digunakan untuk bekerja di ketinggian. Karena kita diperintahkan untuk menjelaskan, sebisa mungkin kita harus menguraikan dengan detail sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepada kita. Contohnya seperti ini. Jelaskan alat yang digunakan untuk penahan jatuh secara kolektif. Ada juga pertanyaan yang menggabungkan antara sebutkan dan jelaskan. Misalkan seperti ini ya. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari alat penahan jatuh perorangan. Yang kedelapan adalah ikuti ujian dengan santai. Maksudnya gimana nih dengan santai? Jadi kita berusaha menenangkan diri kita, pikiran kita agar tidak tegang. Cuma untuk santai ini atau tenang ya. Kalau kita menguasai materi, kemungkinan besar kita bisa tenang. Satu. Kedua, kalau kita sudah login ke teman K3, sudah menguasai teknologinya, sudah menguasai caranya, kemungkinan kita bisa tenang juga. Yang ketiga, kalau kita menguasai ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru waktu di kelas atau di lapangan, kemungkinan itu bisa tenang juga. Yang kesembilan adalah kita harus belajar dan kita harus belajar. Jangan sampai nanti setelah kegiatan ini hanya seremonial, ilmu kita nggak dapet, alat yang kita gunakan nggak dimanfaatkan, atau kita lupa dengan semua yang kita lakukan hari ini, atau lupa dengan kegiatan yang pernah kita lakukan pada saat menerima teori dan praktek. Kami mohon maaf, pasti banyak kekurangan. Kritik, saran, atau yang mau dikomentari, silahkan diisi di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.